Perkenalkan, saya atas nama Mulyani Marhadi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan memaparkan laporan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di UPTD SMP Negeri 9 Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan yang diampu oleh Bapak Dr. Awidasa MSI dan Bapak Nasrullah SPD MPD. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah UPTD SMP Negeri 9 Parepare sebagai tempat pelaksanaan PLP1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait lingkungan sekolah. Kepada seluruh staf, guru-guru, dan siswa-siswi UPTD SMP Negeri 9 Parepare, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama proses penelusuran, saya didampingi oleh Ibu Warisni Ardan Hasbi selaku guru mitra. Ibu Warisni adalah seorang guru matematika yang telah mengajar selama 3,5 tahun sejak tahun 2019 hingga saat ini. Selain itu, beliau aktif sebagai pembina OSN dan fasilitator pembelajaran digital. Pada bagian ini, saya akan menceritakan kegiatan kunjungan saya ke sekolah. Kunjungan pertama pada tanggal 9 September 2022 bertujuan meminta izin kepada pihak sekolah untuk melakukan observasi demi memenuhi tugas pada mata kuliah PLP1. Kunjungan kedua dan ketiga berturut-turut tanggal 19 September 2022 dan 27 September 2022 untuk melakukan koordinasi bersama guru mitra sekaligus observasi lingkungan sekolah dan wawancara bersama guru dan siswa-siswi UPTD SMP Negeri 9 Parepare. Kunjungan keempat pada tanggal 29 September 2022 khusus untuk melakukan observasi proses pembelajaran matematika kelas 9-2 oleh guru mitra. Terdapat 5 aspek yang ditelusuri, yaitu kultur sekolah, praktik baik, kurikulum dan perangkat pembelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran, dan proses pembelajaran matematika. Pada kultur sekolah, dilakukan pengamatan pada guru dan siswa berupa bagaimana pembiasaan ibadah dan budaya kesopanan, bagaimana pembiasaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, bagaimana kerjasama antar guru begitupun antar siswa, bagaimana kreativitas guru dan siswa, bagaimana kedisiplinan guru dan siswa, serta penggunaan seragam. Dan dilakukan pula pengamatan pada lingkungan sekolah berupa bangunan dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Pada praktek baik, dilakukan pengamatan terkait ada atau tidaknya praktik dan kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah tersebut. Pada kurikulum dan perangkat pembelajaran, dilakukan pengamatan terkait kurikulum apa yang digunakan sekolah dan bagaimana kelengkapan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pada strategi dan evaluasi pembelajaran, dilakukan pengamatan terkait pendekatan, model, metode, dan evaluasi pembelajaran seperti apa yang digunakan oleh guru. Pada proses pembelajaran matematika, dilakukan pengamatan terkait bagaimana jalannya pembelajaran matematika di dalam kelas, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Pada video ini, saya hanya akan menjelaskan lebih lanjut terkait 2 aspek, yaitu praktik baik dan proses pembelajaran matematika. Pertama, hasil observasi. Berdasarkan instrumen yang telah disusun, adapun aspek yang telah diamati beserta ketelaksanaannya dapat dilihat pada tabel ini, di mana terdapat praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif di UPTD SMP Negeri 9 Parepare. Dari proses pengamatan, kami menemukan beberapa praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif di SMP Negeri 9 Parepare, di antaranya yaitu 1. Pelaksanaan upacara kenaikan bendera setiap hari Senin. Upacara kenaikan bendera tersebut dimulai pada jam 7.15 dan selesai pada jam 8. Selepas itu,
guru dan peserta didik langsung bersiap untuk melakukan proses pembelajaran. 2. Pelaksanaan apel pagi sebagai bentuk pengondisian awal belajar. Apel pagi dimulai pada jam 7.15 dan selesai sekitar jam 7.30. Apel pagi dirangkaikan dengan pemberian motivasi, arahan, nasihat, serta peringatan oleh guru kepada siswa. Ketiga, pembiasaan sholat berjamaah ketika waktu zuhur. Dari pengamatan kami, hanya sebagian kecil siswa melaksanakan sholat berjamaah bersama guru ketika waktu zuhur, terutama siswa laki-laki. Pembiasaan tersebut masih perlu ditekankan oleh guru. Kedua, hasil wawancara. Dari proses wawancara kami bersama guru mitra dan siswa-siswi SMP Negeri 9 Parepare, kami memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif di SMP Negeri 9 Parepare, diantaranya yaitu 1. Pelaksanaan kegiatan pembersihan setiap Jumat pagi atau dikenal dengan sebutan Jumat Bersih. Kegiatan pembersihan tersebut dimulai sekitar pukul 7 sampai pukul 8, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yasinan. 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan yaitu mengaji surah Yasin setiap Jumat. Kegiatan yasinan dilakukan secara serempak oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 9 Parepare sekitar pukul 8 hingga pukul 8.30. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan peserta didik sekaligus membiasakan peserta didik membaca surah Yasin pada setiap hari Jumat. Selepas itu, peserta didik diarahkan untuk bersiap menerima materi pembelajaran. 3. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat 4 divisi ekstrakurikuler yang berjalan di SMP Negeri 9 Parepare, yaitu divisi tari, divisi nyanyi, divisi gambar, dan divisi olahraga tradisional. Peserta didik bebas memilih divisi sesuai minat mereka. Terakhir, pengadaan bank sampah. Ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 9 Parepare, terdapat beberapa praktik dan kebiasaan positif sebagai upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti kegiatan Jumat Bersih dan pengadaan bank sampah. Namun, kami mengamati praktik-praktik tersebut belum cukup efektif dalam menjaga kebersihan karena belum mampu menjaga konsistensi kebersihan lingkungan sekolah mulai dari masuk hingga pulang sekolah. Dari pengamatan kami selama beberapa hari kunjungan, lingkungan sekolah SMP Negeri 9 Parepare dalam keadaan bersih di pagi hari, tetapi selang beberapa jam, sudah mulai terlihat keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat butiran-butiran pasir yang berasal dari sepatu siswa di lantai kelas, terdapat sampah plastik dari hasil jajanan siswa yang berserakan di halaman kelas, dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah harus dibuat senyaman mungkin agar dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar terkhusus dalam kelas. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita masuk ke bagian rencana pemecahan masalah. Di sini saya menawarkan solusi 3M, praktik pembiasaan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Praktik pembiasaan 3M terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, melepas sepatu ketika masuk dalam ruangan kelas. Melepas sepatu ketika masuk dalam ruangan kelas merupakan cara efektif dalam menjaga ruangan kelas tetap bersih mulai dari awal masuk hingga pulang sekolah. Selain itu, melepas sepatu ketika masuk dalam ruangan kelas membuat kaki peserta didik bisa bergerak bebas yang berpengaruh pula pada kesehatan kaki. Kekuatan dan fleksibilitas otot kaki bisa ikut meningkat. Kondisi tersebut mampu memberikan kenyamanan bagi peserta didik. Ketika peserta didik dalam keadaan nyaman, maka berdampak pula pada keadaan belajar yang lebih baik. Praktik ini sudah dilakukan pada beberapa sekolah dan terbukti efektif. Kedua, membawa air minum dalam botol dan bekal makanan dari rumah. Membawa air minum dalam botol dan bekal makanan dari rumah sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Sampah plastik seringkali dijumpai berserakan di lingkungan sekolah. Sampah plastik tersebut berasal dari aktivitas belanja peserta didik. Kegiatan membawa air minum dalam botol dan bekal makanan dari rumah sebagai cara yang efektif menjaga kebersihan lingkungan sekolah dari sampah plastik
sekaligus memberi manfaat yang lain bagi peserta didik seperti menjamin pemenuhan nutrisi harian siswa, melatih siswa berhemat, menambah energi dan meningkatkan performa siswa, dan membangun kebersamaan siswa satu dengan yang lainnya. Ketiga, mengadakan lomba kebersihan antar kelas setiap 1 bulan sekali. Mengadakan lomba kebersihan antar kelas mampu mendorong setiap anggota kelas agar senantiasa menjaga kebersihan kelas. Lomba kebersihan antar kelas dinilai sebagai ajang kompetitif positif yang mampu melatih peserta didik menjaga lingkungan kelas tetap bersih sekaligus menumbuhkan karakter bekerja sama di antara anggota kelas. Hal ini berpengaruh pada terbentuknya kekompakan setiap kelas. Pertama, hasil observasi. Berdasarkan instrumen yang telah disusun, adapun aspek yang telah diamati beserta keterlaksanaannya dapat dilihat pada tabel ini, di mana secara umum seluruh aspek pengamatan mulai dari persiapan pembelajaran, membuka pelajaran, penyampaian materi pembelajaran, penggunaan strategi pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, aktivitas belajar peserta didik, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran berjalan dengan baik. Sesuai jadwal, proses pembelajaran dimulai sekitar pukul 7.30. Persiapan pembelajaran dimulai dengan ketua kelas memimpin doa, dilanjutkan guru mengecek kehadiran setiap peserta didik. Sebelum memulai penyampaian materi, guru memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada peserta didik. Terlihat beberapa peserta didik kurang memperhatikan ditunjukkan dengan berbincang bersama teman. Sekitar pukul 7.45, guru memulai penyampaian materi. Guru membuka pelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang diperoleh pada pertemuan sebelumnya, sekaligus menstimulus siswa untuk mengingat kembali materi apa yang sudah diberikan. Guru mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pada mulanya, proses pembelajaran berjalan menyenangkan karena peserta didik cukup antusias memperhatikan penyampaian materi. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu dengan menggabungkan beberapa metode, dimulai dari metode ceramah hingga metode kooperatif. Setelah guru menyampaikan materi, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk diberikan penugasan agar peserta didik mampu mengonstruksi sekaligus memperkuat pemahaman mereka terkait materi yang telah diberikan. Guru memantau kinerja setiap kelompok. Suasana kelas sempat berjalan tidak kondusif karena beberapa peserta didik terlihat keluar masuk kelas tanpa sepengetahuan guru selama penugasan kelompok. Terdapat pula kelompok yang tidak menunjukkan sikap bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Di akhir pembelajaran, setiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Guru mengarahkan setiap kelompok menunjuk perwakilan mereka untuk menuliskan hasil diskusi di papan tulis. Kemudian, guru memberi umpan balik terhadap pelaporan kinerja peserta didik seperti memberi koreksi, tanggapan, dan lain sebagainya. Kedua, hasil wawancara. Dari proses wawancara bersama guru mitra, kami memperoleh informasi bahwa efektivitas proses pembelajaran dipengaruhi pula oleh waktu dan keadaan. Di pagi hari, peserta didik cenderung bersemangat mengikuti proses pembelajaran, sedangkan peserta didik sudah mulai menunjukkan perasaan bosan, jenuh, bahkan mengantuk dari sesi kedua pembelajaran hingga akhir sesi pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru mitra. Ketika diminta presentasi di depan kelas, peserta didik masih belum mampu mengomunikasikan dengan baik maksud dan isi pikiran mereka. Salah satunya disebabkan karena peserta didik masih cenderung malu berbicara di depan umum. Ketiga, rumusan masalah. Setidaknya terdapat 2 rumusan masalah yang berhasil saya rangkum. Masalah pertama, berkaitan dengan efektivitas proses pembelajaran. Menurut keterangan guru mitra, peserta didik cenderung mulai tidak bersemangat mengikuti proses pembelajaran pada sesi kedua pembelajaran hingga akhir sesi pembelajaran. Pada waktu tersebut, peserta didik mulai menunjukkan perasaan bosan, lelah, lesu, dan mengantuk sebagai indikator kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar diartikan sebagai suatu kondisi fisik dan emosional peserta didik
yang tidak dapat memproses informasi-informasi berkaitan dengan materi pembelajaran sehingga menyebabkan tidak ada gairah untuk melakukan aktivitas belajar. Penyebab utama kejenuhan belajar yang kami amati yaitu kurangnya minat peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Di tengah kegiatan observasi proses pembelajaran matematika di kelas 92, kami mendapati peserta didik yang mengaku kurang berminat terhadap mata pelajaran matematika. Peserta didik tersebut terlihat tidak antusias dalam diskusi bersama teman selama penugasan kelompok, bahkan timbul rasa enggan untuk belajar. Perhatian dan motivasi belajar peserta didik menurun ketika berhadapan dengan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan minat mereka. Masalah kedua berkaitan dengan literasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu butirnya menetapkan adanya budaya baca yang diawali dengan kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini dikuatkan dengan ditetapkannya program gerakan literasi sekolah sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kebiasaan membaca di lingkungan sekolah. Hasil dari GLS diharapkan mampu membekali peserta didik dengan kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif yang berguna selama proses pembelajaran. Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 di atas, SMP di Indonesia wajib melaksanakan kegiatan literasi sebelum memulai proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 92 SMP Negeri 9 Parepare, pada sesi pertama pembelajaran, kami tidak menemukan penerapan kegiatan 15 menit membaca sebagai persiapan pembelajaran. Di tengah kegiatan observasi, kami sempat mewawancarai salah satu peserta didik terkait program literasi yang berjalan di sekolah. Satu-satunya program literasi yang berjalan adalah membaca surah Yasin setiap hari Jumat. Namun, program tersebut belum berjalan secara merata di semua tingkat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita masuk ke bagian rencana pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah pertama, di sini saya menawarkan solusi 4G, program inovatif sebagai upaya mengatasi kejenuhan belajar peserta didik selama pembelajaran dalam kelas. Teknis pelaksanaan program 4G terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, give ice breaking. Istilah ice breaking berasal dari dua suku kata bahasa Inggris yang memiliki arti pemecah es. Ice breaking dapat diartikan sebagai usaha untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman, mengalir, dan santai. Ice breaking dapat disajikan dalam beberapa cara seperti bermain, bernyanyi, dan yel-yel secara sederhana, ringan, dan ringkas. Pemberian ice breaking bisa dilakukan di awal maupun di sela-sela pembelajaran dalam waktu 5-10 menit sesuai dengan kebutuhan. Ice breaking di awal pembelajaran mampu meningkatkan semangat peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Sedangkan ice breaking di sela-sela pembelajaran mampu mengembalikan fokus peserta didik dan mengantisipasi perasaan bosan dalam proses pembelajaran. Kedua, give motivation by humor. Pemberian motivasi dapat dilakukan di awal, di tengah-tengah, dan di akhir pembelajaran sesuai kebutuhan. Motivasi perlu disampaikan dengan menyisipkan humor. Penyisipan humor dalam pembelajaran secara tidak langsung akan menyita perhatian peserta didik karena mereka merasa menemukan hal baru yang bisa membuat mereka tertawa. Hal ini penting untuk meminimalkan kejenuhan belajar peserta didik. Selain itu, humor dapat mengubah mata pelajaran yang menyeramkan menjadi lebih menarik. Pemberian motivation by humor, seorang guru mendorong anak-anak untuk selalu ceria serta tidak lekas merasa bosan dalam pembelajaran. Ketiga, give Q&A with rewards. Kepanjangan dari Q&A adalah question and answer, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti tanya jawab. Dalam hal ini, Q&A dimaksudkan sebagai kuis sederhana terkait materi pembelajaran yang diberikan di akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, guru menyampaikan bahwa akan ada sesi Q&A with rewards bagi peserta didik yang berhasil menjawab kuis akan diberikan hadiah. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk memperhatikan penyampaian materi dari awal hingga akhir pembelajaran. Dengan memberikan rewards kepada peserta didik akan menambah minat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran.
Keempat, give a new learning atmosphere. Menurut Cross dalam bukunya The Philosophy of Learning, pengubahan ataupun penataan kembali lingkungan belajar meliputi pengubahan posisi kursi, meja tulis, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah ruangan yang baru mampu mengatasi kejenuhan belajar. Pemberian suasana belajar yang baru dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan mengubah posisi kursi, meja tulis, dan alat-alat perlengkapan belajar dalam kelas. Untuk mengatasi masalah kedua, di sini saya menawarkan solusi literasik, singkatan dari literasi asik. Kegiatan pembiasaan literasi sebagai upaya meningkatkan minat baca peserta didik. Kegiatan literasik adalah kegiatan penumbuhan minat baca yang dilakukan dengan cara membaca teks atau teks multimodal selain buku teks pelajaran selama 15 menit yang dapat dilakukan pada saat sebelum, di antara, atau di akhir jam pelajaran. Kegiatan literasik didampingi oleh guru mata pelajaran. Tujuan dari kegiatan literasik adalah untuk meningkatkan rasa cinta baca, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Kegiatan literasik memegang beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, menyenangkan. Pada kegiatan literasik, peserta didik diberikan keleluasaan dalam menentukan buku yang dibaca. Dalam hal ini, peserta didik diarahkan membawa buku sesuai minat mereka dari rumah masing-masing. Kedua, bervariasi. Sekolah dapat membuat dan menyiapkan variasi kegiatan literasi. Sekolah perlu menyediakan buku dan teks multimodal literasi yang menarik dengan memperhatikan minat dan jenjang usia peserta didik. Ketiga, rutin. Kegiatan literasi memiliki jadwal tertentu yang didesain oleh sekolah. Apakah itu sebelum pembelajaran, di antara, atau di akhir jam pembelajaran, sebagai upaya menciptakan budaya membaca yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Keempat, berimbang. Kegiatan literasi bisa dirangkaikan dengan kegiatan berdiskusi tentang bacaan sesama teman, kegiatan bercerita tentang bacaan di depan kelas, kegiatan menulis simpulan bacaan dalam bentuk madin, dan lain sebagainya. Setelah melakukan diskusi bersama guru mitra terkait masalah dan rencana pemecahan masalah, diperoleh beberapa tanggapan sebagai berikut. Pertama, tanggapan terhadap pemecahan masalah praktik baik. Berkaitan dengan praktik pembiasaan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, guru mitra beranggapan bahwa melepas sepatu sebelum masuk kelas adalah saran yang baik, tetapi dirasa tidak efektif diterapkan melihat background kondisi lingkungan sekitar UPTD SMP Negeri 9 Parepare. Selanjutnya, membawa bekal dari rumah juga sudah sering disampaikan pihak sekolah kepada peserta didik, tetapi hanya sebagian kecil yang mengindahkan arahan tersebut. Pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan orang tua atau wali peserta didik. Pengadaan lomba kebersihan antar kelas juga dilakukan oleh sekolah setiap akhir semester. Guru mitra menilai apabila lomba kebersihan antar kelas diadakan setiap 1 bulan sekali, maka perlu memikirkan reward yang diberikan. Kedua, tanggapan terhadap pemecahan masalah proses pembelajaran. Untuk masalah pertama, tanggapan yang diberikan antara lain sebagai berikut. Dalam hal mengatasi kejenuhan belajar peserta didik, guru mitra sudah melakukan berbagai cara sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Guru mitra kerap melaksanakan Q&A seputar materi yang diajarkan dan memberikan rewards berupa perbaikan nilai bagi peserta didik yang berhasil menjawab. Guru mitra juga pernah mencoba berbagai jenis ice breaking, tetapi belum menemukan model yang cocok karena peserta didik cenderung kurang percaya diri dan saling tunjuk-menunjuk apabila diminta untuk yel-yel atau bernyanyi. Menurut guru mitra, hal tersebut dapat memakan waktu sehingga berakibat pada jam pelajaran yang tidak terakomodir dengan baik. Selain itu, perubahan atmosfer belajar juga sering dilakukan hampir setiap minggu. Posisi kursi di kelas akan diubah mengikuti bentuk tertentu, kadang berbentuk kelompok-kelompok kecil, model U, model regular, dan lain-lain. Untuk masalah kedua, tanggapan yang diberikan antara lain sebagai berikut. Mengenai kegiatan literasi, guru mitra mengakui bahwa memang beberapa hari terakhir satu-satunya kegiatan literasi yang aktif hanya literasi Al-Quran. Kemudian guru mitra melanjutkan bahwa dulu pernah terlaksana literasi buku fiksi dan non-fiksi.
Bagi peserta didik yang tidak memiliki buku bacaan dari rumah, akan meminjam dari perpustakaan.